Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fis sirri wal 'alan. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan kajian kitab Iqathatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Pada pekan yang lampau kita telah sampai kepada penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang tafsir kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Dan kita telah menyebutkan sejumlah daripada tafsiran para ulama, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan malam hari ini kelanjutan daripada perkataan beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, yaitu tafadhal ustadzana.
Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal maqsudu anna taharata ath-thawbi wa kaunahu min maksabin tayyibin huwa min tamami taharatil qalbi wa kamaliha. Fa in kana al-ma'muru bihi dhalika fa huwa wasilatun maqsudatun li ghairiha. فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maqsudu anna taharatu thawb, maksudnya kesucian pakaian itu, wa kaunuhu min maksabin thayyib, di mana pakaian ini didapatkan dengan cara yang halal, dari rezeki sumber yang halal, wa min tamami taharatul qalbi, maka ini adalah merupakan wujud untuk menyempurnakan kesucian hati. Bagaimana hati kan suci kalau pakaian dipakai itu pakaian yang bersumber daripada yang haram? Ya, maka harus dipastikan pula orang suci hatinya, pakaiannya pun harus suci daripada segala macam bentuk kotoran-kotoran dosa. Jangan sampai ingin mensucikan hati tapi dengan jalan memakai pakaian yang haram dari hasil curian dan semacamnya. Begitulah juga dengan amalan ibadah lain. Haji pada hakikatnya untuk mengingat Allah, untuk mensucikan hati. Bagaimana hajinya akan diterima kalau andai kata hajinya berasal daripada uang korupsi, uang manipulasi? Bagaimana akan diterima Allah tabaraka taala? Fa in kana al-ma'muru bihi dzalika fa huwa wasilah maqsudah li ghairiha. Ya, walaupun hakikatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu mensucikan ya pakaiannya, dan ia adalah merupakan sarana yang sebenarnya ditujukan untuk tujuan lain daripada itu. Afwan, bila mana yang dimaksudkan adalah kesucian hati, maka sarana kepada kesucian hati juga harus diwujudkan. Apa dia? Kesucian pakaian. Fal maqsud li nafsihi aula an yakuna ma'muran bih. Bila mana pakaian yang dia bukanlah merupakan tujuan, dia sarana saja, kita disuruh untuk mensucikannya, tentulah hati yang menjadi tujuan ya lebih layak untuk disucikan daripada pakaian. Pakaian sarana, sementara hati tujuan. Di hati inilah bersarang ma'rifat iman, dengan hati inilah orang menyembah Allah, mengenal Allah, bergantung kepada Allah. Tentulah bila mana sarana saja disuruh untuk dibersihkan, sucikan, apalagi yang menjadi tujuan, yaitu hati itu sendiri. Ya, aula an yakuna ma'muran bih, lebih layak untuk diperintahkan untuk disucikan. Wa in kana al-ma'muru bihi taharatul qalbi, ya. Walaupun yang diperintahkan zahirnya adalah ya, yang diperintahkan adalah mensucikan hati, wa tazkiyatan nafsi, dan mensucikan jiwa itu, fala yatimmu illa bidzalik, tak akan dapat sempurna kecuali dengan mensucikan ya, mensucikan terlebih dahulu hatinya, mensucikan terlebih dahulu pakaiannya. Fatabayyana dalalatul Qur'an ala hadza wa hadza, maka jelaslah Quran ini tafsirannya menunjukkan itu semua. Perintah wa thiyabaka fatahhir adalah perintah yang mencakup segala-galanya. Perintah untuk mensucikan zahir berupa pakaian, perintah mensucikan batin berupa hati, yang mana hati ini disucikan akan menjadi kesucian jiwa. Jiwa keseluruhannya, hati bagian daripada jiwa. Targetnya adalah pensucian jiwa. Sebelum mensucikan jiwa adalah mensucikan apa? Hati. Sebelum kita dapat sempurna mensucikan hati, terlebih dahulu harus mensucikan zahir, pakaian kita. Semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa kita dalam wudu ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin adalah orang mensucikan hatinya daripada dosa-dosa. Al-mutatahhirin adalah orang mensucikan jasadnya daripada segala macam kotoran dan najis agar siap untuk salat. Naam. Wa qauluhu ta'ala ulaika alladhina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum aqiba qawlihi samma'una lil kadhib ila qawlihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih mimma yadullu ala anna al-'abda idha i'tada sima'a al-batili wa qabulahu
aksabahu dzalika tahrifan lil haqqi an mawadhi'ihi. Hasbuka. Kemudian Allah berfirman, ya. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang tidak ingin mensucikan hati-hati mereka. Ayat ini turun setelah Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Bagaimana ciri-ciri mereka? Sama'una lil kadhibi. Mereka mendengar dusta, memperdengarkan telinga mereka pada yang namanya dusta, menyukai kedustaan. Sama'una lil kadhibin akaluna lis-suhti. Mereka makan harta yang haram. Terus sebutkan segala macam sifat-sifat buruk mereka. Sampai Allah mengatakan tentang mereka, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat, ya, daripada tempatnya. Dan ini adalah merupakan keburukan ahlu kitab Yahudi dan Nasara. Mereka merubah-rubah isi Taurat daripada tempatnya. Mereka tambah-tambahi, mereka kurang-kurangi, ya, mereka hapuskan. Inilah makna yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Apa kata beliau? Mimma yadullu ala anna al-'abda, ini menunjukkan bahwasanya hamba itu idza atada sima'al batil atau sama'al batil, kalau sudah terbiasa dia mendengar yang batil, mendengar segala macam bentuk dosa, omongan kotor, omongan dusta, ghibah, namimah, ya, idza atada sama'al batili wa qabulahu, terbiasa menerima segala yang batil. Apa dampaknya? Aksabahu dzalika tahrifan lil haqqi an mawadhi'i, membuat dia akhirnya tak suka dengan kebenaran, kecuali dia akan palingkan kebenaran tersebut agar menyimpang. Ya, ikhwati fillah, telinga kita ini kalau dibiasakan mendengar yang haram, tak siap mendengar yang baik. Allahu Akbar. Lisan kita ini kalau dibiasakan berkata-kata yang buruk, tak siap untuk berkata-kata baik. Berapa banyak orang payah mengucapkan kebaikan. Kenapa? Karena sudah dibiasakannya lisannya berkata-kata yang buruk. Ya, ngomong kotor, laknat, sumpah serapah. Kalau dibiasakan lidah ini dengan itu, maka dia kepayahan, kesulitan untuk mengatakan yang baik lagi. Kalaupun kau cegah, kau hardik, sesaat mungkin, tapi setelah itu dia akan kembali. Kenapa? Sulit. Sama dengan telinga. Telinga ini bila mana digunakan selalu untuk mendengar kebatilan, dengar musik, dengar lagu-lagu, menikmati itu semua, mendengar dusta, mendengar ghibah, maka dia akan berat untuk menerima kebenaran. Kalaupun dia dengar kebenaran, berat untuk dia jaga itu kebenaran, kecuali akan dia selewengkan, dia simpangkan, dia tambah bumbu, ditambah-tambahi. Ya. Ini adalah merupakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak daripada mereka, sama'una lil-kadhibi, akaluna lis-suhti, dan seterusnya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah isi kalimat. Dengan itulah akhirnya mereka kesulitan untuk menerima kebenaran karena terbiasa dengan keburukan. Manusia dengan apa yang dibiasakan. Anak-anak kita kalau dibiasakan ngomong baik, dia akan ngomong baik. Dibiasakan beribadah, dibiasakan salat, dia akan beribadah, akan salat. Terus diingatkan. Ya. Sejak kecil teranjak-anjak sampai besar terbawa-bawa. Itu pepatah yang mungkin udah lama tak dengar kan. Sejak kecil dibiasakan sampai besar akan terbawa-bawa. Kita ini semua adalah kebiasaan apa yang kita bawa sejak kecil. Kebiasaan yang orang tua kita biasakan. Kadang-kadang rusak tuh orang tua, tapi dapat kebaikan. Mungkin dia di pesantren tumbuh, atau mungkin di tempat orang-orang saleh, akhirnya dia berubah. Ya. Naam. Fa innahu idza qabila al-batila ahabbahu wa radiyahu. Wa radiyahu. Fa idza jaa al-haqq fa idza jaa al-haqq bi khilafihi raddahu wa kadzdzabahu in qadara ala dhalik. Fa innahu idza qabila al-batil. Dia kalau sudah terbiasa menerima yang batil, apa dampaknya? Ahabbah. Dia akan mencintainya. Orang terbiasa berbuat segala macam perbuatan batil, maksiat, dosa-dosa, dia akan mencintainya. Orang, subhanallah, keburukan itu dengan pembiasaan, kebaikan pun dengan pembiasaan. Awal keburukan itu sulit. Orang awal berzina itu sulit. Orang awal membunuh sulit, orang awal mencuri sulit. Tapi setelah sekali, 2 kali, 3 kali, lambat laun jadi kebiasaan, lambat laun jadi darah daging. Lambat laun dia tak lagi merasakan nikmatnya mencuri, nikmatnya berzina, enggak ada lagi. Kenikmatan enggak ada, tapi tak bisa dia lepaskan.
karena sudah menjadi darah daging, hilanglah kenikmatan. Tapi kebalikan pula ikhwati fillah, taat. Awal taat itu payah, kita mau ngaji ini awalnya kok kita paksa-paksa berat. Terus dipaksa, lambat laun menjadi terbiasa. Lambat laun menjadi bagian daripada diri kita, menjadi akhlak yang kita tak payah mengerjakannya, menjadi perangai yang melekat dengan diri kita. Ya, jadi dikatakan akhlak itu akhlak kalau andai kata orang melakukannya dengan mudah, enggak payah-payah. Itu akhlak tuh, karena sudah biasa mudah dilakukan. Ya. Maka awal segala macam namanya kesulitan dalam berbuat taat itu awalnya, dan lambat laun akan menjadi mudah. Lambat laun akan dicintainya, lambat laun akan menjadi darah daging. Semua tinggal kita mau enggak mencoba membiasakan. Qiyamul lail kalau dibiasakan akan indah. Subhanallah. Bersedekah dibiasakan akan indah. Bahkan kita akan stres kalau enggak bersedekah, stres enggak qiyamul lail, stres kalau kita enggak ngaji. Maka semua kembali kepada pembiasaan. Ahlu batil mereka itu sudah terbiasa dengan kebatilan, jadi payah untuk berbuat yang baik, mendengarkan yang baik, berkata-kata yang baik. Orang bersama circle-nya, kalau circle-nya semua koruptor, ikutlah. Kau tengoklah orang yang digiring ke PK itu sampai belasan orang, semua pakai baju oranye. Itu kawan-kawan semuanya itu. Dia sama dia itu semua. Koneksi dia itu. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna idza qabila al-batil ahabbah wa radiyahu. Bila mana dia sudah terbiasa menerima kebatilan, dia akan mencintainya dan lambat laun dia akan meridainya. Fa idza ja'a al-haqqu bi khilafihi, kalau datang kebenaran kebalikan daripada apa yang terbiasa diterima, raddahu, dia akan tolak itu kebenaran. Wa kadzdzabahu, dia dustakan itu kebenaran. In qadira ala dzalik, kalau dia mampu. Bahaya. Orang-orang yang jahat itu orang-orang yang ahli maksiat, orang yang ngomong payah segala macam. Kau ajarkan kebenaran, payah. Dia tolak, dia terima. Tak dia terima. Ya. Kadang-kadang dia makan diejek, kau sok suci, kau sok baik, macam-macam. Subhanallah. Naam. Wa illa harrafahu. Ya, kalau andai kata dia tak bisa mendustakannya, maka akan dia pelintir itu kalimat. Dia bumbu-bumbui, dia tambah-tambahi, dia selewengkan itu kalimat. Inilah namanya harrafahu. Sebagaimana sikap ahlul kalam. Tak bisa dia tolak Quran. Ini kalamullah. Tak bisa dia tolak hadis sahih. Ini kalamur Rasul. Apa dia buat? Dipelintirnya maknanya. Bukan turun. Ya. Tadi saya baru dengar ada orang yang komen, barang siapa yang mengatakan Allah bersama atas arsy, maka dia kafir, murtad, keluar daripada Islam. Padahal bukan kita yang mengatakan Allah di atas arsy. Siapa? Allah sendiri. Allahu Akbar. Kafir. Ya, Allahu Akbar. Konsekuensinya dia kafirkan. Berapa juta, mungkin miliaran umat Islam sejak zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena mereka semua mengatakan Allah atas arsy. Bahaya. Terbiasa dia mendengar batil sehingga menerima yang hak, payah. Kalau andai kata enggak bisa dustakan apa? Dia pelintir, tahrif. Ya, ini kata beliau, wa illa, kalau tak bisa dia tolak, harrafahu, dia akan pelintir. Ya. Naam. Kama tasna'ul jahmiyatu bi ayati sifati wa ahadithiha. Inilah yang dikerjakan oleh kelompok Jahmiyah, pengikut Jahmi Safwan, terhadap hadis-hadis sifat, terhadap ayat-ayat tentang sifat. Semuanya mereka pelintir karena enggak bisa diterima akal mereka, tak bisa ditolak karena Quran. Terpaksalah mereka pelintir maknanya. Naam. Yuriduna hadhil yarudduna hadhi bita'wil alladhi huwa takdzibun li haqa'iqiha. Yarudduna hadhihi, mereka menolak segala macam ayat-ayat ini, hadis-hadis ini. Bagaimana menolaknya? Bita'wil, dengan menafsirkan yang sesuai hawa nafsu mereka. Bukan ini maknanya, tapi ini huwa takdzibun alladhi huwa takdzibun li haqa'iqiha. Yang sebenarnya itu bukanlah penafsiran, tapi itu pendustaan, mendustakan hakikat kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Padahal jelas-jelas saya mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah.
Sejujur perkataan-perkataan Allah mereka tolak. Allah enggak bersemayam, Allah enggak punya dua mata, Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah, Allah enggak datang di hari kiamat, Allah enggak punya sifat rahmat dan seterusnya. Ini takdzibun, mendustakan. Yang dibungkus dengan nama ta'wil, dengan nama tafsir. Mengapa tak mereka dustakan? Kalau mereka dustakan, jelas mereka akan kafir. Yang mendustakan Quran satu huruf saja kafir dengannya. Karena tak dapat dustakan, maka pilihlah jalan tahrif yang mereka sebut tafsir atau ta'wil. Naam. Wa hadhihi bikauniha akhbaru ahadin la yajuzu al-i'timadu 'alaiha fi bab ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa hadhihi, demikian juga kata mereka bikauniha akhbaru ahad. Ini kan hadis-hadis ahad. Ini orang Mu'tazilah ini. Hadis-hadis ahad ini yang maksudnya yang datang dari jalan perawinya tak sejumlah perawi mutawatir, mungkin perawinya 2, 3, 4, 5, namanya ahad. Ini datang dengan jalan perawi yang tak banyak, ahad kata mereka. La yajuzul i'timadu 'alaiha fi babi ma'rifatillah wa asma'ihi wa sifatihi. Enggak bisa kita pakai dalam menerapkan dalam menerima tentang hadisnya ahad. Kita tak terima hadis ahad dalam perkara akidah. Ini perkataan Mu'tazilah. Kita harus yang mutawatir bab akidah. Ini perkataan Mu'tazilah. Syubhat. Ya, padahal selama itu hadis yang perawinya orang yang terpercaya, thiqah. Menggabungkan antara orang yang terpercaya, amanah, hafalannya baik, sanadnya nyambung, tak terputus, tak ada pernah cacat, tak ada illat. Mengapa harus ditolak? Ya. Nabi mengutus para sahabat ahadan, satu orang. Membawa risalah, membawa surat. Kerajaan Muqawqis di Mesir, kerajaan Najasyi, membawa risalah ke Raja Romawi, ke Raja Persia, satu orang. Dalam surat ini adalah dakwah kepada Islam, dakwah kepada akidah. Tak ada satu pun orang ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in mengatakan tak sah karena Nabi mengutus ahad, enggak ada. Subhanallah. Jadi akal-akal mereka untuk menolak hadis ini kan ahad, kami enggak bisa terima dalam bab akidah. Ya, na'am. Fahaula'i wa ikhwanuhum minal ladina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Berkata Ibnu Qayyim, orang-orang semacam itu dan saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan hati mereka menjadi suci. Karena itulah mereka tolak ayat Allah. Mereka tolak hadis Rasulullah. Allahu Akbar. Ahlul kalam Allah inginkan hati mereka suci. Karena itulah Allah SWT tak beri kepada mereka taufik untuk dapat menerima firman-Nya tentang namanya, tentang sifat-sifatnya, perbuatannya. Mengapa? Lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah enggak ingin mensucikan hati mereka. Kenapa? Ini wadah enggak layak disucikan. Membangkang, sombong, menolak ayat, menolak firman Tuhan, merasa seolah lebih tahu daripada Tuhan. Naam. Fa innaha law tahurat lama ta'awwadat bil batili an kalamillahi ta'ala wa rasulih. Fa innaha law tahurat, sekiranya hati itu suci, lama ta'awwadat bil batil an kalamillah, tak akan mungkin dia gantikan perkataan Allah dengan perkataan yang batil. Ya. Wa rasulihi, tak akan mungkin dia gantikan perkataan Rasul yang hak dengan yang batil. Manakala hati mereka itu tak suci, maka mereka tak dapat menerima kebenaran. Naam. Kama anna al-munharifina min ahli al-iradati lam tadhur qulubuhum ta'awwadu bisima'i syayatini bisima'i syaytani anis sima'il qur'ani al-imani. Lihat lagi ini, kama annal munharifina min ahli al-iradah, sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang dari kelompok ahli al-iradah, al-muridin, maksudnya kaum tasawuf, kaum sufi, yang menyebutkan murid-muridnya dengan kata-kata murid. Jadi murid dari bahasa Arab, muridun dari bahasa Arab, murid-murid itu dari bahasa Arab. Makna murid adalah orang yang ingin ilmu, ingin sesuatu jalan, itu murid. Ya, jadi murid dari bahasa Arab, dari kata-kata arada, yuridu, muridun, orang yang ingin. Maksud al-Imam Al-Qayyim ini adalah
Ahlus Sufi. Yang mereka menyebutkan orang-orang yang bersama mereka belajar dengan kata-kata murid. Min ahli iradah, maksudnya di golongan kaum tasawuf. Lamma lam tathur qulubuhum, manakala hati mereka tak suci. Ta'awwadu bis sama'i syaitani, maka mereka terbiasa lebih menikmati mendengarkan musik. Allahu Akbar. Sama' syaitani maksudnya musik. Ya, lagu-lagu yang datang daripada syaitan, anis sama'il Qur'anil iman, daripada mendengarkan Quran yang dalamnya ada iman. Kau tengok kaum sufi, apa yang paling banyak? Joget-joget, teriak-teriak, nari-nari. Lihat saja mereka. Tengok kajian-kajian salaf. Bandingkan sama kajian-kajian kaum sufi. Sebelum duduk mereka apa dulu? Tampil bidu wanitanya, tampil ke depan, gendang, kadang-kadang joget-joget di atas panggungnya roboh. Nanti kok kira-kira capek mereka joget-joget, ada yang kesurupan. Ya. Allahu Akbar. Nanti udah capek semua, baru setelah itu naiklah nanti penceramahnya, lelucon, ketawa ketiwi, kadang-kadang kata-kata yang tak baik diucapkan, kata-kata porno, kata-kata yang kasar. Kayak gus-gus itulah. Allahu Akbar. Ya. Apa yang mereka bawa? Ibu-ibu mereka sibuk kumpul buat klub. Kompang sana, kompang sini. Allahu Akbar. Kau suruh ibu-ibu itu baca Quran. Mungkin Iqra 5 pun sebagian tak lewat. Allahu Akbar. Maka kita, as-salafin ahlus sunnah, wajib kau semua belajar Quran. Jangan sampai antum pun Iqra 5 tak lewat juga. Belajar. Ya, nanti kadang-kadang ingin juga ngetes antum ini. Supaya dikelompokkan, kau masuk Iqra 5, kau Iqra 3. Jangan sampai ahlus sunnah lemah. Ya. Allahu Akbar. Jadi intinya ketika mereka terbiasa mendengarkan lagu-lagu syaitan, as-sama'u syaitani, atas nama apa? Lagu-lagu religi, lagu-lagu Islam, nasyid, mereka payah mendengarkan Quran. Kalaulah kita payah mendengarkan Quran, menunjukkan hati kita itu masalah. Banyak kali kita menyerap informasi mungkin. Sebagian kita sekarang mungkin enggak dengar musik, tapi informasi terlalu banyak. Terlalu banyak tahu tentang media sosial. Karena itu aja tengok ini itu segala-galanya tahu kecuali Quran. Akhirnya baca Quran pun berat. Nampak hati itu terlampau berat bebannya dengan segala macam informasi-informasi yang sebenarnya enggak perlu dia tahu. Semua orang sibuk bicara tentang utang negara, wush. Utang kau aja kepikirkan lah. Utang. Sibuk mikirkan utang negara, ya. Utangnya nggak pikirkannya. Jadi pening kepala. Ibu-ibu sibuk ini itu segala macam, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Ibu-ibu sibuk dengan artis-artis, bintang-bintang ini. Blogger-blogger yang sibuk pindah satu tempat ke tempat, restoran ini, restoran itu, makan ini, makan itu, healing sana, healing sini. Akhirnya suruh baca Quran. Tak nikmat. Allahu Akbar. Mengapa? Udah banyak kali beban hatinya itu. Cuman ibu-ibu setuju? Setuju kata ibu-ibu. Tafadhal Ustaz. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu an law tahurat qulubuna lima syabi'at min kalamillah. Lama syabi'at min kalamillah. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, law tahurat qulubuna, kalau hati kita ini suci benar, lama syabi'at min kalamillah, hati kita tak akan pernah puas dari membaca kitab Allah. Allahu Akbar. Mengapa payah kali baca Quran? Jawabannya, hati kita ini terlalu berat beban. Jangan apa-apa yang tak perlu, kadang-kadang bukan yang tak perlu, yang haram. Ya Allah musta'an. Ini perkataan Utsman, perkataan orang yang merasakan nikmatnya Quran. Kalau hati kita suci, tak akan pernah kita puas baca Quranul Karim.
Kalau hati kita suci nggak akan pernah puas dengan kebaikan-kebaikan, menimba ilmu, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Terus semua berbuat baik dalam hidupnya. Kalau hati kita baik, kita akan bakhil dengan waktu kita. Sia-sia, hilang sia-sia tanpa makna. Naam. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيحة. فالقلب الطاهر, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka hati yang suci itu likamali hayati, karena sempurna hidupnya. Itu hati hidup sempurna. Likamali hayatihi wa nurihi, karena sempurna cahayanya, wa takhallusihi minal adrani wal khaba'ith, itu hati steril daripada segala macam kotoran dan najis. Tentunya najis ma'nawi. Najis ma'nawi itu berupa segala macam penyakit-penyakit. Ujub, riya, sombong, syirik, ya, bid'ah dan semacamnya. Karena hati itu bila dia suci, sempurna cahayanya, steril daripada segala macam bentuk kotoran-kotoran dan najis-najis yang mengotori hatinya, la yashba' minal Qur'an, tak akan pernah puas daripada Qur'an. Tangisilah diri kita masing-masing. Seberapa besar perhatian kita terhadap Qur'anul Karim. Ya. Wa la yataghadha illa bihaqaihi. Orang yang hatinya suci, asupannya yang membuat dia kuat adalah Al-Qur'anul Karim. Hakikat Qur'an, perintah Qur'an, larangan Qur'an, akhbar, berita dalam Al-Qur'an. Wa la yatadawa illa bi adwiyatihi. Orang hatinya suci, dia enggak berobat kecuali dengan Qur'an. Allahu Akbar. Karena Quran adalah merupakan obat. Tangisilah diri kita. Yang kalau sakit sedikit, kemana kita langsung? Mohon maaf Pak Dokter. Sakit sedikit, dokter, minta resep, obat. Pada masa salafus saleh, sedikit sekali mereka terjangkit berbagai macam penyakit-penyakit fisik. Mengapa? Hati mereka suci, kuat. Ya, jauh daripada maksiat, sehingga mereka sehat hatinya, sehat pula tubuhnya. Karena sebagian penyakit datang daripada maksiat. Ya. Karena itu hati yang suci, la yatadawa illa bi adwiyatihi, dia enggak mencari obat penawar dari segala macam penyakit-penyakit hati berupa keraguan-raguan, ya, ketergantungan kepada makhluk dan semacamnya, kecuali dengan terapi Quran. Itu penyakit hati, bahkan penyakit tubuh sekalipun. Karena Quran adalah merupakan obat obat penawar bagi segala macam penyakit. Baik penyakit hati maupun penyakit tubuh jasmani. Bi khilafil qalbi alladhi lam yutahhirhu Allah, beda dengan hati yang Allah sucikan. Fa inna taghadha min al-aghdhiyati allati tunasibuhu, maka asupannya adalah apa yang sesuai dengannya. Apa yang terbiasa dia konsumsi. Itulah asupannya, yang terbiasa dengan yang segala macam konten-konten porno, itulah merupakan asupan jiwanya. Terbiasa dengan judi online, terbiasa dengan game online dan seterusnya, itulah asupan jiwanya. Itulah yang membuat dia senang. Kalau nggak dapat, dia pun pusing kepalanya. Itu obatnya, sesuai dengannya. Yang hobinya riba, obatnya ya riba. Ya, kalau nggak dengar riba, stres dia. Harus dengar riba tiap hari. Yang hobi fitnah, yang hobi madu domba, itulah yang menjadi kenikmatannya. Bihasabi ma fihi minan najasah, lihat kandungan najis yang terdapat dalam dirinya. Bila mana berat pula lah kondisinya. Ya. Fa innal qalban najisa, karena hati yang najis itu kal badanil alil al marid, bagaikan badan yang sakit. La tulaimuhul al-aghdhiyah allati tulaimus sahih. Orang yang sedang sakit kadang-kadang tak menerima asupan-asupan yang dikonsumsi oleh orang yang sehat. Kenapa? Karena badannya sakit.
ada kelebihan dalam tubuhnya. Ya, maka orang sehat makan nikmat, kalau dia langsung menjadi penyakit. Allahu Akbar. Gigi kita kesiput, tengok itu udang-udang mantapnya, Masya Allah. Kerapu, ikan merah, subhanallah. Tapi tubuh sakit. Gonggong, cumi-cumi, semua enak-enak semua. Kalau andai kata kita sehat, hantam kromo. Embat semua, aman, senang, ketawa, tambah kuat lagi. Subhanallah, itu tinggi protein semua. Allahu Akbar. Tapi bila orang yang sakit, satu butir, subhanallah, mungkin satu buah, satu ekor udang dia hantam, udah langsung bengkak. Ya, kadang-kadang orang ya ada ya zat-zat tertentu, makan tertentu nggak bisa dia makan sama sekali. Kadang ada yang makan kangkung sebentar dah kambuasa muridnya. Ya. Ini adalah merupakan bahasa kiasan, begitu juga lah dengan dosa-dosa. Kalau sudah terbiasa hati kita itu kotor dengan dosa-dosa sehingga hati itu sakit, maka segala macam asupan yang sehat, Quran mental, hadis mental, perkataan ulama mental. Allahu Akbar. Kau tengok orang yang gila dengan musik, ganti telinganya dengan sama earphone-nya. Aduh payah nih. Handsetnya ganti, masukkan Quran, suruh didengar, nggak tahan. Apa ini gitu. Allahu Akbar. Kenapa udah menjadi asupan? Tengok supir-supir tuh, ini supir travel tuh. Waduh, kadang-kadang qadarullah. Ya, maka saya paling malas kalau ikut travel tuh. Lebih baik gitu saya mau beli sendiri. Kenapa? Mereka kalau nggak merokok, musik. Kadang-kadang musik iya, merokok iya. Subhanallah. Kita suruh, Pak ini Pak bagus ini Pak. Bentar, ngantuk saat. Allahu Akbar. Payah, semuanya dengan pembiasaan, ikhwati fillah. Anak-anak kita, diri kita semua kita biasakan yang kebaikan. Walaupun awalnya berat, lambat laun akan menjadi darah daging, lambat laun akan menjadi kebutuhan, lambat laun akan menjadi kecintaan. Kita payah baca Quran, paksa saja. Awalnya berat, paksa saja. InsyaAllah Allah akan berikan suatu saat kelak kemudahan. Allah akan kirimkan malaikat-malaikat untuk memperkokoh kita sehingga Allah mudahkan segala macam kebaikan. Ya, dengan syarat kita harus berusaha bermujahadah. Ingat ayatnya walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami ini, dalam agama kami ini, lanahdiyannahum subulana, kami kan mereka hidayah, mujahadah. Dalam menimba ilmu mujahadah, mengamalkan ilmu mujahadah, mendakwakan ilmu mujahadah, melatih diri untuk beribadah, itu juga mujahadah. Semuanya butuh mujahadah. Ya, akan datang masanya akan menjadi nikmat semua ibadah yang telah terbiasa kita lakukan. Dan akhirnya itulah ucapan kita atau perbuatan kita tatkala kita meninggal. Allahu Akbar. Orang yang biasa dengan lagu-lagu mau mati pun sempat dia melagu-lagu dulu, berlagu-lagu dia dulu. Allahu Akbar. Benar dulu ada seorang artis ketika dia mau meninggal. Ya, apa yang diucapkannya, yang dilafazkannya bukan kalimat la ilaha illallah, apa yang keluar? Lagu-lagunya yang diucapkan. Meninggal di atas lagu-lagu. Allah musta'an. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa dallatil ayatu ala anna taharatal qalbi mawqufatun ala iradatillah wa annahu subhanahu lamma lam yurid an yutahhira qulubal qailin bil batilil muharrifina lil haqqi lam yahsul laha tahara. Wa dallatil ayatu, maka ini menunjukkan ala anna taharatul qalbi, kesucian hati itu mauqufatun ala iradatillah, bergantung dengan kehendak Allah, iradah Allah. Ya. Wa annahu subhanahu lamma lam yurid an yutahhira qulubal qailin, tatkala Allah tak ingin mensucikan hati-hati orang-orang al-qailina bil batil, yang selalu berkata-kata perkataan yang batil, al-muharrifin al-haq, atau orang-orang yang menyimpangkan kebenaran, menyelewengkan kebenaran, lam yahsul lahat taharah, maka tak akan terwujudlah bagi hati tersebut kesucian. Allahu Akbar. Nah, kepada koruptor itu payah untuk tobat, payah, berat. Sudah termakan uang haram,
circle-nya seperti itu semua, bahaya. Awalnya yang berat, awal korupsi itu berat, semuanya awal yang paling berat. Menimba ilmu awalnya berat, berinfak awalnya berat, berjihad awalnya berat, berzina awalnya berat, berjudi awalnya berat, membunuh awalnya berat, semua awalnya berat. Tapi jika sudah sekali, dia akan menarik kedua, ketiga, keempat, kelima, baik kebaikan maupun keburukan. Maka jangan dikira satu keburukan itu berhenti di situ. Tidak, dia pasti akan menarik kepada keburukan yang lain yang lebih berat daripada keburukan tersebut. Allah musta'an. Karena itulah hendaklah kita selalu memasang niat yang baik, berusaha untuk mengamalkan yang baik, dan kita akan dalam kebaikan selalu bila mana kita punya niat yang baik dan berupaya untuk mengamalkan yang baik, agar hati kita menjadi suci, agar hati kita menjadi bersih. Ya, demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini, kita baca pelan-pelan, kita nikmati setiap paragraf, kita hayati, kita pikirkan, kita ambil faidah-faidahnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita ilham untuk kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan kebaikan, mendakwakannya. Allah berikan kita kesabaran dalam segala macam bentuk kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.